Ya, Anies sangat kuat Kalau dipasangkan menjadi presiden. Posisi presiden. Yang paling menarik yang terakhir, Pak, simulasi kelima nih. Prabowo Ganjar dengan Anies Airlangga. Oke, pemenangnya Prabowo Ganjar dengan angka yang cukup sangat luar biasa. Kira-kira yang dicalonkan PDI, Bu Puan atau Pak Ganjar? Nah, ini pertanyaan yang menarik. Iya. Apa jawabannya, Mas Iton? Yang jelas beliau berdua adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Pada Suara TV bersama dengan Mas Ratno Sulistianto. Apa kabarnya, Mas? Baik, Pak Yusuf. Sehat ya? Alhamdulillah sehat, Pak Yusuf. Kelihatannya berseri-seri nih habis merilis hasil survei nasional. Mas Ratno, ini hasil survei Anda ini menurut saya itu luar biasa. Ada beberapa simulasi pasangan yang akan berkontestasi di 2024. Pasangan siapa saja yang namanya menguat ketika Anda melakukan ke tabulasi survei? Ya, pertama asumsi simulasi ini saya buat itu adalah dengan asumsi partai politik, Pak Yusuf. Jadi syarat untuk pencapresan kan dari partai politik atau gabungan partai politik. Sehingga dari situ saya mencoba mensimulasikan karena prediksi kami di 2024 itu ada 3 poros besar. Pertama adalah PDIP. PDIP ini bisa mencalonkan sendiri ya. Nah, sementara ini kan publik diinformasikan bahwa PDIP itu bergabung dengan Gerindra. Pasangan Prabowo Puan. Nah ini saya beri poin itu dulu. Kemudian yang kedua di poros Golkar. Nah, Golkar sudah deklarasi bahwa calon presidennya adalah ketua umumnya. Berarti poros Golkar. Poros Golkar yang memungkinkan ada Nasdem kemudian dan yang lainnya. Kemudian yang ketiga koalisi lama yaitu Demokrat PKS. Meskipun ini belum mencapai syarat capres, tapi masih bisa memungkinkan menambah partai yang lain, misalkan PAN, P3 gitu ya, atau PKB PKB dengan asumsi dulu mereka berkoalisi sangat kuat. Hasilnya seperti apa? Yang menarik satu kesimpulan kami itu bahwa Prabowo jika dipasangkan dengan Anies dan Ganjar itu hampir memenangkan semua level pertarungan. Itu. Yang kedua adalah Prabowo dan Puan itu akan punya peluang kuat tinggi itu ketika posisi Anies ataupun Ganjar misalkan itu di posisi wakil. Tapi kalau dua orang ini diposisikan presiden di koalisi partainya, maka Prabowo Puan nilainya turun. Saya lihat di simulasi Anda ini. Prabowo dengan Puan itu dapat 20,98%. Erlangga dengan Anies Baswedan, Anies itu sebagai wakil presiden itu 13% ya. Kemudian di sini Muhaimin Iskandar dengan AHY itu 6,3%. Artinya di sini kalau tabulasinya seperti ini Prabowo dan Puan kuat di sini. Karena posisi Anies di wakil. Tetapi saya lihat ada simulasi yang lain. Di sini ada Prabowo Puan, kemudian juga Erlangga dengan Ganjar, kemudian Anies dengan AHY dan hasilnya mencengangkan. Anies itu menang. Betul. Nah, angkanya pada posisi 19,76%. Kemudian Prabowo 17,07. Sementara Erlangga dan Ganjar hanya 12,44%. Anies sangat kuat kalau dipasangkan menjadi presiden. Posisi presiden. Kenapa Anies dimasukin ke dalam salah satu calon? Informasi berita terakhir lah. Itu adalah dia dilamar oleh
Nasdem. Oke. Pasangan ini itu mencerminkan Nasdem, koalisi. Betul. Oke, Nasdem oke. bergabung di Ya. Demokrat dan PKS begitu. Oke, ada angka yang menarik lagi nih di simulasi ketiga. Pasangan Prabowo dan Puan versus Erlangga dan Gatot Nurmantio. Ya. Kemudian versus Anies Baswedan dan AHY. Betul. Dan hasilnya mencengangkan. Ini bagaimana, Mas? Lebih berapa telak. persen? Lebih Ada telak. 22,85%. Oke, ya. Kemudian Prabowo Puan 18,46%. Sementara Erlangga dan Pak Gatot hanya 5,37%. 5,37%. Jadi kalau di otak-atik pun itu ya, kalau Anies posisinya di presiden, Ya, cukup dia kuat. cukup kuat. Ya. Ya. Oke. Nah, saya ingin melihat angka selanjutnya. Kalau head to head nih, umpama head to head ini, Ya. head to head Prabowo Puan versus Anies Erlangga Hartanto, Ya. Ini berimbang ya. berimbang ya. Meskipun masih unggul Anies Erlangga dengan Selisih poin ya, dengan koma, poin ya. Ya. selisihnya kalau menurut survei berimbang. Berimbang. Ya, Kalau tidak ada yang unggul. tidak ada yang unggul. Betul. Tetapi keduanya sama-sama kuat ya. Betul. Prabowo Puan 20,41%, kemudian Anies Erlangga Hartanto 20,89%. Yang paling menarik yang terakhir Ya. Pak, yaitu simulasi kelima nih. Ya. Prabowo Ganjar Heeh. dengan Anies Erlangga. Oke, pemenangnya Prabowo Ganjar dengan angka yang cukup sangat luar biasa. 31,22%, 18,37%. Artinya Heeh. di sini kalau bicara PDIP harus solid. Heeh. Nggak Berarti boleh siapa ada yang pecah didorong? antara Puan dan Ganjar. Misalnya nggak boleh, harus pilih salah satu. Harus pilih salah satu itu ya. Itu akan memperkuat pasangannya, yaitu misalkan Prabowo. Kira-kira yang dicalonkan PDI, Bu Puan atau Pak Ganjar? Nah, ini pertanyaan yang menarik. Iya. Apa aja jawabannya, Mas Iton? Yang jelas beliau berdua adalah kader PDI Perjuangan. Siapa yang akan diputuskan karena Kongres, mekanisme PDI Perjuangan, Kongres itu adalah pengambilan keputusan tertinggi, maka Kongres ya memutuskan memberikan kewenangan kepada Ibu Hajah Megawati Soekarno Putri sebagai Ketua Umum Partai PDI Perjuangan untuk memutuskan dan mengumumkan calon presiden dari PDI Perjuangan. Jadi sekarang Pak Ganjar semua manuver semua bebas sah saja, Pak. Ya. Bagi kami sebelum ada keputusan, Jangan, Pak. ya itulah dinamika berdemokrasi termasuk dalam internal PDI Perjuangan. Tapi ketika ada keputusan, semuanya samina wa atona pada keputusan Ketua Umum PDI Perjuangan. Oke, kita beri aplaus Pak Mas Iton. Baik. Kalkulasi angka di sini, siapa sebetulnya yang menjadi rising star di 2024 ini? Ya kalau berdasarkan survei 3 nama tetap Prabowo, Ganjar Pranowo, kemudian Anies Baswedan. Jadi Anies Baswedan dan Ganjar adalah Betul. penentu dalam kontestasi. Ya, Siapa saling menguatkan? tergantung bagaimana pasangannya. Oke. Ya. Tetapi kalau disimulasikan di sini, Anies dipasangkan dengan siapapun punya potensi kuat. Kuat. Ganjar pun iya. Ganjar pun sama. Iya. Gitu aja. Ganjar pun. Jadi pemirsa, ini dua sosok ini yang menarik. Yang pertama, Ganjar itu bukan ketua partai, kemudian Anies Baswedan pun tidak memiliki partai, Betul. tetapi elektabilitasnya itu luar biasa tinggi. Apakah kedua sosok ini akan melenggang di 2024 atau terpinggirkan? Saya tunggu komentarnya. Terima kasih. Jangan lupa like, share, subscribe pada Suka TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.